Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Jadi para sedulur, hari ini ada sebuah kabar yang sangat mengembirakan sekali khususnya buat warga Jawa Barat. Yang mana kabar itu seputaran program pembinaan kenakalan remaja ya. Yang mana program ini direalisasikan oleh Gubernur Jawa Barat saat ini yaitu Kang Deddy Mulyadi, yang beliau berkoordinasi dengan Bupati Purwakarta Kang Saipul Bahri bin Zain ya, untuk kemudian memulai program ini di Purwakarta sebagai program percontohan, yang mana memang targetnya saat ini targetnya ada kemudian 40 siswa yang memang selevel SMP yang akan kemudian menjalani pendidikan, pendidikan yang akan dititipkan di batalion Armet 1 Purwakarta ya. Yang jelas memang ini program yang sangat luar biasa sekali kalau menurut saya gitu kan, karena memang program ini memang ditujukan untuk menekan angka kenakalan remaja yang memang semakin hari semakin menjadi dan semakin mengkhawatirkan di Jawa Barat. Seperti yang kita tahu di bulan Ramadan kemarin ya, ada sekelompok remaja pemuda yang memang tergabung dalam geng motor yang kemudian bertikai berkonflik dengan seorang tukang parkir ya, di tukang parkir minimarket di Garut ya, yang sampai kemudian terjadi pengeroyokan sampai kemudian meninggal dunia nih tukang parkirnya. Padahal tukang parkirnya ini berniat dia melangsungkan pernikahan dengan calon pasangannya setelah pasca Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Akhirnya memang kemudian meninggal ya sebelum kesampaian niatnya untuk menikah dengan pasangannya. Ini sangat tragis sekali. Dan belum lama berselang juga di Purwakarta ya, Kang Saipul Bahri bin Zain sendiri yang mengungkapkan ada seorang anak yang dia berusaha melukai, mencelakai kakeknya sendiri. Padahal anak tersebut dari bayi merah diurus sama kakeknya gitu kan. Tapi kemudian ketika dia beranjak dewasa ini sering pergi malam, sering gunakan kendaraan motornya kakeknya, dan ketika diingatkan justru dia kemudian membabi buta tidak mencelakai kakeknya. Nah, hal-hal yang seperti ini memang kemudian perlu kemudian segera ditindaklanjuti, karena ini memang udah urgent ya, darurat gitu kan. Dari semakin kesini semakin merajalela ini gitu kan. Yang jelas kemudian Kang Deddy dengan tegas, dengan begitu yakin dengan ide dan gagasannya direalisasikan. Dan mereka ini kemudian setelah berkoordinasi dengan Kang Saipul Bahri bin Zain, Bupati Purwakarta, Kang Deddy juga kemudian berkoordinasi dengan pimpinan ya batalion Armet 1 Purwakarta, yaitu Bapak Roni Junaidi teman-teman. Yang mana kemudian akhirnya ada kemudian orang tua yang memiliki anak-anak yang anaknya sepertinya mulai ada tanda-tanda mulai mengalami masalah atau tanda-tanda kenakalan ya, kenakalan remaja. Mereka juga menitipkan ya ke program pembinaan tersebut, yang mana disiapkan oleh Kolonel Roni bin Zain ini barak-barak sekitar 30 barak ya, khusus untuk tempat makan dan juga untuk tempat pendidikan. Yang jelas memang dari pantauan ketika kemudian Kang Deddy Mulyadi mewawancari para orang tua murid atau remaja yang dititipkan tuh, harapan mereka sangat besar sekali ya. Bahkan di situ ada seorang nenek yang diwawancari Kang Deddy. Ketika dia menitipkan cucunya, dia cerita bahwasanya kedua orang tua daripada cucunya tersebut telah meninggal dunia, dan saat ini dia tinggal bersama neneknya, dan tapi punya masalah dengan kedisiplinan ya, katanya sering bangun siang, malas berangkat sekolah segala macam. Maka dia berharap ikut kemudian anak cucunya ini dititipkan ke pusat pendidikan ini ya, yang diadakan Kang Deddy itu kan, pembinaan. Harapannya 14 hari ke depan dia akan ada perubahan yang signifikan. Itu harapannya ya teman-teman. Dan juga ada seorang bapak yang mengantarkan anaknya, menitipkan anaknya di pusat pembinaan ini. Dia bercerita bahwasanya anaknya sering malas ya berangkat sekolah, kemudian sering merokok dan sempat terlibat tawuran ya
perkelahian, tawuran yang kemudian yang kemudian lawannya ini sampai kemudian dicederai wajahnya sampai luka-luka ya. Ini yang kemudian membuat tekadnya keras untuk kemudian menitipkan anaknya di tempat pembinaan ini. Yang jelas memang programnya ini 14 hari ya, 14 hari, dan selama pendidikan nanti di barak militer tersebut ya, guru-guru mereka juga akan tetap datang mengajar seperti biasa, kunjungan ke tempat tersebut, dan tempatnya sudah dipersiapkan ya teman-teman. Artinya ini memang cuman untuk pembinaan gitu kan, bukan yang digembar-gemborkan, yang disebarkan orang-orang yang mungkin nggak senang sama Kang Deddy, diberitakan mau pendidikan militer gitu kan. Karena memang satu-satunya yang mungkin masih orang disegani sama anak-anak seperti inilah orang-orang dari militer gitu kan, yang memang punya ketegasan gitu kan. Yang jelas materi pendidikannya memang kemudian diungkapkan oleh Kolonel Roni Junaidi berupa kemudian wawasan kebangsaan, bela tanah air, cinta tanah air, kemudian etika, dan kemudian juga kedisiplinan. Nah, ini memang materi-materi yang untuk membentuk pribadi anak-anak yang akan kemudian dididik di situ. Yang jelas belum masuk kemudian ke pembinaan, anak-anak juga telah diperiksa ya secara medis gitu kan, sehingga mereka yang masuk ke pembinaan memang betul-betul mereka itu memang sudah fit ya, kuat nggak dalam kondisi sakit, dan juga ada pemeriksaan psikologi. Yang jelas memang kemudian untuk mengetahui kalau memang ada masalah-masalah psikis dari anak-anak yang kemudian akan ikut pembinaan. Yang jelas juga para orang tua ini sukarela ya, dan dengan senang, dan jelas mereka menandatangani pernyataan di atas materai tentang kesukarelaan mereka untuk menitipkan anak ataupun tadi cucunya, kemudian nenek tadi ke tempat pembinaan yang memang diselenggarakan oleh Pemda Purwakarta yang bekerja sama dengan Batalion Armet 1 Purwakarta. Teman-teman, harapannya memang kedepannya akan ada perubahan signifikan, dan pembiayaannya ini sepertinya memang ditanggung semuanya oleh Pemda Purwakarta. Ini merupakan sebuah bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakatnya gitu kan. Yang memang kontrasnya ketika kemudian banyak pihak yang senang, bahkan orang tua murid senang, mulailah di media sosial muncul ya tokoh-tokoh anasir-anasir, bahkan yang kabarnya juga wakil rakyat gitu kan, yang justru mengkritisi dan minta kemudian programnya Kang Deddy ini untuk ditunda gitu kan, dengan alasan itu ada kemungkinan nanti pelanggaran hak-hak anak-anak gitu kan. Ada juga bilang di situ kasihan anaknya seperti didiskriminasi gitu kan. Nah, ini saya nggak ngerti gitu kan, maksudnya apa di sini gitu kan. Karena memang anak-anak yang datang ini bermasalah, dan masalah ini udah dari tahun ke masa dari tahun ke tahun juga nggak selesai gitu kan, dan banyak kemudian memang sampai yang merenggut korban jiwa. Walaupun memang ada pihak kepolisian sebagai pihak yang berwajib, tentunya kepolisian dalam batas-batas kemudian menangani yang memang mereka terkait kemudian sampai melanggar hukum, sampai ada yang meninggal, ada kemudian perkelahian sampai melukai, mencederai orang lain. Kalau cuma tawuran biasanya di kepolisian dilakukan pembinaan, paling berapa kali kemudian mereka balik lagi ke tempat tinggal mereka, ya nggak susah untuk kemudian secara komprehensif gitu sembuhnya kalau mereka ini kan. Artinya memang ini sangat penting, tapi kalau kemudian saya kok malah kecewa. Kemudian muncul ya pagi-pagi tadi saya lihat kemudian ada debat antara seorang wakil rakyat ya dari satu partai gitu kan dengan Bupati Purwakarta, Bung Saiful Bahri bin Zain. Yang jelas dia mengatakan ini programnya harus dikaji dulu lah gitu kan, dipertimbangkan dulu, dipelajari dulu, takutnya nanti melanggar hak-haknya siswa, mendiskriminasikan anak-anak tersebut gitu kan. Ini saya nggak ngerti ini teori-teori yang seperti ini. Yang jelas Kang Deddy di sini kalau saya yakin dia pasti niatnya baik. Bentuk kehadiran Kang Deddy, bentuk kehadiran seorang pemerintah, ini orang semua dukung semua. Masyarakat itu antusias. Baru saat ini saya lihat kemudian masyarakat itu begitu antusias melihat program-programnya pemerintah daerah itu kan. Dan ini dilihat semua dan tahu semua ya warga gitu kan. Begitu antusiasnya kok kemudian malah ada wakil rakyat yang kemudian sepertinya juga mempermasalahkan itu kan programnya Kang Deddy. Lagi-lagi saya bilang Kang Deddy top, karena memang kemudian dia melakukannya dengan hati, amanah,
dan yang jelas dia nggak perlu kemudian pakai banyak teori pertimbangan ataupun retorika ataupun diskusi-diskusi seperti kebanyakan tokoh sekarang ya, di podcast lah, kumpul-kumpul bentuk forum lah, di media sosial gitu kan, yang nggak ngerti nanti kemudian realisasinya. Kang Deddy seperti kayak di puncak, lihat tata ruangnya ada masalah, ada bangunan-bangunan di daerah resapan air, hadir, panggil bupatinya Bogor, koordinasi, bongkar semua tempatnya gitu kan, tanamin pohon lagi, dihijauin lagi. Datang ke Bekasi, Kali Baru Bekasi di Tambun Selatan bermasalah, banyak bangunan liar di daerah aliran sungai atau das, koordinasi dengan bupati, bongkar semua bangunan-bangunan liar, bongkar semua, sungainya kemudian dikeruk, sampahnya dibersihkan, ya masyarakat langsung rasain efeknya. Ini bentuk kemudian ada hadirnya pemerintah, hadirnya negara gitu kan, dalam masalah-masalah yang dialami masyarakatnya. Ini luar biasa sekali ya Kang Deddy, dan saya rasa memang fenomena Kang Deddy Mulyadi ini luar biasa, seperti fenomena bola salju ya, dari atas gunung semakin hari semakin besar. Yang tentunya nggak suka pasti kesononya kalau berkaitan dengan politik, bikin orang yang mungkin kedepannya merasa Kang Deddy sebagai saingannya juga pasti keder juga gitu lah. Makanya banyak kemudian kritik-kritik yang saya pikir nggak begitu membangun untuk Kang Deddy. Tapi Kang Deddy tetap jalan terus, dan memang alhamdulillah ya, dia kemudian diberi kesempatan untuk memimpin daerah Jawa Barat. Dan saya pun ya, walaupun saya bukan asli Jawa Barat, saya kelahiran Jogja, tapi saya tinggal di Cianjur, Jawa Barat, itu juga saya bangga sekali ya punya gubernur kayak Pak Kang Deddy Mulyadi. Kita semua sekarang jadi ngerti gitu, apa sih kegiatan kerjanya gubernur saya gitu kan, apa sih program-programnya gitu kan, gimana caranya kemudian bisa menghubungi gubernur saya gitu kan, ya kayak kemudian merakyat banget gitu kan. Dan saya harap memang kedepannya banyak negeri kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang seperti Kang Deddy ini. Saya yakin akan maju ya negeri kita. Nah itu aja teman-teman. Kalau teman-teman punya analisa yang lain tentang programnya Kang Deddy, tepatnya program pembinaan kenakalan anak remaja ini, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.